FLC Family, Happy Sunday. Selamat datang di online service Forward Living Church. Sepanjang bulan ini saya percaya kita sudah banyak diberkati oleh firman Tuhan mengenai good habit. Mari terus membangun kebiasaan baik di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sekali lagi kita sama-sama baca dari Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari sama-sama kita bangun habit dalam saling membantu. Kita bisa mulai nih dari mulai memperhatikan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan buat mereka. Sehingga melalui kehidupan kita ada banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sungguh-sungguh dengan iman sama-sama nyatakan kepada Tuhan kita, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, sama-sama saudara katakan.
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King, you are my King. Our King be lifted up. Oh, let our King be lifted up. Hosanna. Saat ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita membawa setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita di tempat ini, kita rendahkan hati, kita angkat tangan, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semua hal baik yang Tuhan sudah berikan sampai hari ini dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami sama-sama berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang baru saja kehilangan kakak tercinta. Bapak, kami tahu ini bukan hal yang mudah buat keluarga mereka, tapi biarlah ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera yang daripada Allah tercurah buat keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka tetap menaruh iman dan kepercayaan mereka terhadap Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami seorang ibu yang akan operasi kanker payudara. Biarlah di dalam nama Yesus Tuhan menjamah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan lancarkan setiap proses operasinya Tuhan, setiap para medis, setiap dokter Tuhan berikan hikmat pengurapan Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan buat ibu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami juga Tuhan, seorang ibu yang sakit pneumonia Tuhan, saat ini sedang dirawat Tuhan. Biarlah Tuhan jamah dari ujung rambut sampai ujung kaki di dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus ibu ini boleh dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita juga mendapat sebuah press report dari saudara kita di tempat ini, yaitu pengajuan kredit telah disetujui. Biarlah semua hormat kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Bagi Anda yang juga rindu untuk didoakan, Anda dapat mengirimkan pokok-pokok doa Anda melalui Linktree atau melalui nomor telepon gereja. Dan juga nih saya mau mengingatkan bagi Anda yang belum bergabung dengan small group kami yaitu Passion, Anda dapat mendaftarkan diri Anda melalui Linktree atau nomor telepon gereja, karena kita nggak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain untuk sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga bagi orang tua yang memiliki anak-anak, kami mengajak Anda untuk mendampingi anak-anak Anda untuk dapat menyaksikan Kids Online Service di YouTube channel ini, agar anak-anak Anda juga dapat bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan dipimpin oleh Pastor Joshua Supit. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali menyambut semua keluarga FLC di minggu terakhir bulan Maret ini. Perjalanan kita sejauh ini semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak pernah berhenti berdoa, kiranya selalu kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan bersama kita semua. Dan saya percaya dari tadi kita mulai di online Sunday service ini, semua kita menikmati dan diberkati. Thank you buat teman-teman dari FLC Worship yang telah melayani pada hari ini. Tiba saatnya kita akan menerima firman, makanan yang kita perlu dalam perjalanan hidup kita setiap harinya. Firman Tuhan adalah pelita, terang bagi jalan kita.
supaya semua kita jangan sampai tersesat, tapi tetap setia, tetap taat hidup di jalannya Tuhan. Fokuskan segenap hati pikiran supaya bisa menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat hambanya. Kita bersyukur hari ini keluarga FLC, seorang gembala, pemimpin rohani yang baik, memberkati kita, Pastor Nala Widya dari Bandung. Dan saya percaya tidak ada yang tidak diberkati. Selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom, Forward Living Church. Yes, terima kasih kepada Pastor Joshua Supit atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh membagikan berkat pada hari ini. Saya Pendeta Nala Widya dan saya bersyukur boleh melayani Bapak Ibu Saudara hari ini secara online. Ya, dan mungkin belum banyak yang mengenal saya, dan saya adalah suami dari satu istri dan bapak dari 3 orang anak. Ya, ini ada foto keluarga saya. Ya, anak saya yang nomor 1, yang paling besar, perempuan. Dia sudah lulus kuliah dan sekarang dia sedang bekerja jadi guru. Ya, saya bersyukur boleh punya anak seperti dia. Ketika dia lulus kuliah dari Melbourne, saya berpikir dia akan bekerja di bidang yang pikiran seorang bapak itu selalu spektakuler kadang-kala. Tapi suatu hari dia bilang sama saya ingin jadi guru. Dan lalu saya cuman berpikir, serius? Kamu mau jadi guru? Nah, dan ini ternyata Tuhan mengajar saya lewat dia. Ya, saya nggak bilang tidak, tapi saya juga bukan sangat bersemangat mendukung dia. Sampai suatu hari, saya sedang mengendarai mobil dan tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu selalu bilang untuk menjangkau generasi. Kamu selalu bilang untuk selalu berani membayar harga untuk generasi ini dimenangkan. Kamu selalu bilang berikan yang terbaik untuk generasi. Sekarang anakmu yang kamu sekolahin di luar negeri mau jadi guru SD, kamu nggak support dia. Di situ tiba-tiba air mata saya meleleh. Saya menangis, saya bilang iya. Bahwa saya suka nggak sadar bahwa ini adalah sebetulnya investasi saya buat generasi. So, dia sudah menjadi guru selama 2 tahun sekarang, dan semester depan dia resign karena dia mau ambil sekolah lagi. Ya, dia bilang dia sekarang mau ambil sekolah di bidang yang menjadi passionnya dia, dan saya support dia. Oke, go for it. Ya, anak saya yang nomor 2 yang laki-laki, dia kuliah di Jerman dan dia baru menyelesaikan S1-nya di jurusan Aerospace Engineering, dan sekarang dia lagi kerja dulu selama 1 tahun, karena dia harus bekerja dulu 1 tahun, kemudian dia baru bisa ambil S2-nya. Ya, dan dia mau ambil master degree di bidang tetap di area manajemen untuk aeronautics. Ya, itulah anak saya yang 2. Dan saya bersyukur kita punya anak ketiga yang menjadi penghiburan di masa tua kita. Ya, anak saya nomor 3 yang paling kecil, itu Gideon namanya, dan dia umur 10 tahun ini. Dialah hiburan kita di rumah. Ya, saya dan istri, kami berdua tuh sangat berbeda. Ya, dan saya bersyukur karena dengan perbedaan kita ini kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya pendeta, latar belakang pendidikan saya dulu saya kuliah S1-nya di jurusan seni rupa dan desain. Dia dokter. Dia dokter gigi spesialis, dia spesialis ortodonti, istri saya. Dan kita punya 2 kutub yang berbeda. Secara pendidikan berbeda, latar belakang berbeda, background keluarga berbeda. Istri saya dibesarkan di keluarga yang sangat hangat. Saya dibesarkan di keluarga yang bapak saya tentara, jadi memang cuman kenal satu kata yaitu instruksi. Ya. Tapi ini 2 yang melengkapi. Ya. Saya selalu dalam hidup tuh saya selalu injak gas. Kalau diibaratkan mengendarai mobil, saya selalu injak gas. Istri saya yang banyak rem. Ya, tapi itu bagus. Saudara bisa bayangin nggak kalau mobil itu cuma ada gas, nggak ada remnya. Atau mobil cuma ada rem, nggak ada gasnya, nggak maju-maju juga. Ya,
Dan saya bersyukur dan keluarga yang seperti ini, saya dilengkapi termasuk oleh anak-anak saya untuk boleh melayani dan jadi berkat buat khususnya generasi berikut. Oke, gereja yang saya layani itu 60% pelajar dan mahasiswa. 60%-nya pelajar dan mahasiswa. 35%-nya pasangan muda yang anak-anaknya masih di usia pra-remaja. Lalu 5%-nya itulah yang kita sebut dengan senior. Senior itu 50 tahun ke atas. Jadi jumlahnya di gereja kita hanya 5%. Jadi 60% itu adalah pelajar dan mahasiswa. Dan ini yang kita hadapi tiap-tiap hari. Dan hari ini ketika sudah 1 tahun lockdown dan untuk Bandung kita masih belum ibadah onsite ya. Tapi jemaat kita di Jakarta juga masih online, but jemaat kita di Sydney mereka sudah mulai onsite ya, sejak bulan lalu mereka sudah onsite. Puji Tuhan. Ya, dan hari ini saya rindu untuk share dengan satu judul spiritual exercise. Ya, atau latihan rohani. Ada satu ayat di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, ayatnya berkata begini, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah." Di ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia bilang, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Apa maksudnya? Kita ini nggak bisa hidup karena tradisi, ya. Oh, udah dari sononya. Ini udah dari sononya begini nih. Kita nih harus belajar hidup melakukan segala sesuatu bukan karena tradisinya, tapi karena kebenaran firman Tuhannya. Kita harus lakukan itu, ya. Mari kita harus lihat. Ayatnya bilang, latihlah dirimu beribadah. Ya. Dengan kata latihlah dirimu beribadah. Sebagai seorang mantan atlet, saya sangat mengerti arti kata latihan. Saya sangat memahami arti kata latihan. Ya, bahwa ini bukan sesuatu yang dilatih, itu berarti sesuatu yang sukar untuk dicapai. Tapi dengan latihan secara kontinu, maka kita akan mahir di situ. Oke. Nah, ayat 8-nya berkata latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, mengapa kita harus melatih diri kita beribadah? Karena dia mengandung janji untuk hidup sekarang dan maupun untuk hidup yang akan datang. Oke. Saudara, mari kita bahas yang pertama. Bahwa kondisi rohani itu seperti kondisi fisik. Bahwa kondisi rohani kita itu seperti kondisi fisiknya kita. Seorang atlet itu harus terus berlatih meskipun tidak ada pertandingan. Ya, saya mantan atlet balap sepeda. Saya ada di tim junior nasional sejak 1984 sampai 1987. Ya, nah dan saya paham apa arti kata latihan. Nah, jadi sampai hari ini pun saya masih mengurus atlet. Saya masih ada di KONI, saya masih mengurus cabang olahraga balap sepeda, dan saya masih mengurus atlet. Masih mengurus mereka dari PON ke PON sampai ke hari ini. Ya, urusan SEA Games dan lain-lain. Jadi saya mengerti sekali apa yang terjadi dengan kondisi fisik seorang atlet. Seringkali mereka hanya berlatih serius ketika mau ada event. Tapi ketika tidak ada pertandingan, tidak ada event, udah. Mereka nggak latihan. Semua turun. Semua akan drop. Demikian fisiknya. Nah, sama. Kondisi fisik itu bisa melemah kalau tidak dipakai atau dilatih. Ini fakta. Ya, kondisi fisik itu bisa melemah, dapat melemah kalau tidak dipakai atau dilatih. Faktanya begitu. Ya. Apalagi fisik kita itu bisa berkurang karena usia, ya. Bisa berkurang karena usia, dan ya yang paling sering juga
kita dengar alasan ya karena musim yang berbeda, ya aduh dulu saya kan belum punya anak, ya kalau sekarang udah punya anak, padahal sebenarnya itu bukan alasan. Ya, karena kalau terus dilatih, fisik kita akan semakin baik, semakin kuat dan kuat. Oke, ya, memang usia bahwa di atas 50 tahun otot kita ini menyusut. Ya. Hampir beberapa persen setiap tahunnya. Saya sekarang di usia 54, justru saya lebih aktif lagi bersepeda dibandingkan di masa yang lalu. Ya, jadi saudara, di dalam keadaan seperti ini, latihan itu sangat penting. Latihan itu sangat penting. Nah, kalau kita lihat juga latihan jasmani dan rohani itu akan membuat kita fit, siap untuk ngadepin tantangan. Demikian pula kalau rohaninya terlatih, siap untuk menghadapi tantangan. Nah, saya punya satu cerita yang menarik. Sejak COVID nih, di mana jemaat itu sulit untuk ajak bertemu karena banyak juga yang masih paranoid terhadap COVID. Ya, tapi uniknya mereka tidak menolak kalau diajak untuk bersepeda. Mereka nggak menolak kalau diajak untuk olahraga. Jadi akhirnya sejak awal COVID sampai hari ini saya bersepeda lebih daripada tahun-tahun sebelumnya karena ini menjadi ladang penggembalaan saya. Saya bertemu orang, saya bertemu dengan banyak orang baru, bahkan saya ketemu jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus, dan juga jiwa-jiwa yang belum bergereja. Dan beberapa dari antara mereka sekarang sudah bergereja karena sering bersepeda dengan saya. Oke, ya. Nah, ini menjadi sebuah komunitas yang besar, beranggota sekitar 50 orang. Nah, jadi seringkali mereka merencanakan endurance cycling atau tur-tur yang jauh. Dan kemarin di awal bulan ini kita baru pergi dari Bandung ke pantai selatan, yaitu kota yang namanya Pangandaran. Itu jaraknya 215 km. Buat saya dengar kata 215, oke. Mungkin sebagian orang dengar, apa? 215? Buat saya nggak kaget. Kenapa? Waktu saya atlet, sudah biasa kita naik sepeda, berlatih, bertanding dengan jarak 200 km lebih. Itu bukan jarak yang spektakuler bagi saya. Nah, jadi saya selalu ingat bagaimana saya zaman dulu. Wah, ingat nih, gimana saya zaman dulu. Ini ada foto waktu saya pertama kali jadi atlet sepeda tahun 1981. Ya, saudara bisa bayangkan, inilah saya di tahun 1981. Jadi kalau sekarang tahun 2021, sudah 40 tahun saya di atas sepeda. Nah, jadi ini menjadi kepercayaan diri yang kuat buat saya. Jadi ketika mereka bilang, ayo kak, ikut kita ke Pangandaran. Buat saya, oke. 215 kilo, dulu saya udah jalanin. Saya udah lakukan ini. Dan bagi saya, no big deal, 215 kilo, biasa. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika saya jalani trip ini, saya masih ingat di awal-awal saya dan teman saya yang juga sama-sama atlet tahun 80 ikut juga bersama saya. Kita banyak ngobrol, kita ingat-ingat tempat-tempat awal kita. Ingat nggak di sini? Ingat nggak kita di sini? Oh, ingat nggak si itu jatuh di sini? Ingat nggak kita lewat sini? Ingat nggak ada rumah yang kayak gini sebelah sini? Aduh, itu hanya di kilometer awal. Tapi begitu sudah lewat 100, 110, 120, dan yang terjadi adalah di kilometer 135 saya kehabisan tenaga sama sekali. Dan saya pikir saya dulu udah sering. Kenapa sekarang saya lemah? Kenapa saya nggak bisa? Jadi akhirnya saya diangkut mobil di kilometer 135 dan saya baru turun lagi 20 km menjelang finish. Mengapa bisa begitu? Karena saya akhirnya mendapatkan satu quote yang bagus. Kita tidak bisa hidup hari ini dengan kekuatan masa lalu. Kita nggak bisa hidup hari ini dengan kekuatan masa lalu.
Kita nggak bisa hidup hari ini dengan kejayaan masa lalu. Banyak orang yang ketika dengar begini latihan rohani, udah 40 tahun saya jadi Kristen. Kamu belum lahir saya udah jadi Kristen. Ya, tapi kalau kita tidak melatih rohani kita tidak melatih diri kita beribadah, itu akan turun. Itu akan turun. Sama seperti saya. Oke, di tahun 80, 200 km itu hal biasa. Tapi waktu itu umur saya masih 20 tahunan dan saya berlatih terus. Kuncinya bukan di umur, tapi di latihan. Di latihan. Tahun ini, 2021, umur saya 54. Oke, tapi saya latihannya tidak seperti dulu. Jadi ketika harus menjalani 215 km, saya berhenti di kilometer 135. Dan saya baru bisa melanjutkan lagi hanya 20 km menjelang finish. Artinya saya nggak sekuat dulu lagi. Kenapa? Bukan umurnya, tapi latihan. Ya, jadi saya bilang sama beberapa anggota grup, nggak apa-apa, nanti akhir tahun saya mau remedial. Ya, seperti orang yang ujiannya nggak lulus, nanti akhir tahun saya remedial, saya lulusin. Ya, saudara, kenapa saya berpikiran bisa? Karena dulu bisa. Banyak orang suka berpikir gini, kekristenan itu terus sama. Oh iya, saya dulu pelayanan. Iya, masalahnya bukan dulu, hari ini gimana? Hari ini gimana? Sekarang bagaimana? Banyak orang selalu hidup di masa lalu dan membanggakan masa lalunya. Wah, dulu saya baru pelepasan sih, orang saya lihat aja langsung pelepasan. Come on, hari ini kondisi kita terus mesti dilatih. Nah, oke, dalam bidang rohani, itu sebabnya kita harus tetap berlatih. Ibadah adalah latihan rohani. Nah, sisi-sisi apa nih yang kita harus tetap dilatih? Kemarin sempat ada pertanyaan buat saya juga pribadi ya. Ini kita online terus nih, gimana nih? Pelayanan kan gereja biasa berjalan, ini kalau online kan hanya beberapa orang yang terlibat, yang lain gimana? Nah, jadi saya harus tanamkan pada semua leader, semua pengerja kita, semua pemimpin yang ada bersama kita bahwa kita harus tetap terlatih. Ya, makanya di tahun ini, sambil kita nggak tahu kapan COVID berakhir, ya, mudah-mudahan sesegera mungkin berakhir. Sekarang udah ada vaksin. Nah, tapi kita harus tetap berlatih. Apa yang harus dilatih? Hal yang pertama, hal yang sederhana aja, doa puasa. Ya, doa puasa. Meskipun kita nggak ketemu onsite, tapi doa puasa mesti jalan. Kemarin kita lakukan itu, ya, fast 21 hari puasa. Apa sih tujuannya puasa? Apa sih tujuannya puasa? Tujuannya puasa itu adalah mendisiplin dagingnya kita. Kita nih tetap punya daging, punya hawa nafsu, tetap punya keinginan daging. Nah, ini yang didisiplin dalam doa dan puasa. Manusia itu ada tiga hal yang dia kecenderungannya nggak usah dipikir, dia nggak usah untuk bikin ini, dia nggak usah berpikir apa sih, makan. Itu udah jadi kecenderungan kita untuk makan, ya. Ingin makan, seks, dan self defense, membela diri. Wah, itu membela diri nggak usah ada yang ngajarin, itu udah refleks gitu. Begitu bilang kamu salah, enggak, siapa bilang saya salah? Wah, baca Alkitab udah refleks kita nih langsung self defense, enggak gitu. Saudara, dalam doa puasa kita belajar mendisiplin makan, mendisiplin seks dimulai dari pikiran, dan self defense. Ketika kita dengar firman Tuhan, iya saya salah. Ampuni saya Tuhan, saya salah nih soal ini. Iya benar, saya salah mengerti soal ini. Oh, itu perlu momen-momen ini lagi supaya kita terlatih. Ya. Dan ini harus di-maintain. Ya. Jadi saya kemarin bilang sama pastor kita bahwa udah deh setahun 2 kali lah kita bikin doa puasa, nggak apa-apa. Karena dengan begitu kita melatih diri kita untuk menguasai 3 hal ini. Makan, seks, dan self-defense. Untuk bisa berkata, iya saya salah Tuhan, ampuni saya. Atau sama orang, maaf ya, saya salah ya. Ini betul-betul kita harus dilatih. Ya. Jangan pikir bahwa ini akan muncul dengan sendirinya secara natural. Oke.
Dua, apa sih yang kita mesti tetap terus latih? Memberi. Memberi harus tetap. Sekarang kita online. Iya, berilah secara online. Belajar untuk bisa memberi secara online. Puji Tuhan sekarang gereja udah banyak yang pakai QR, bisa langsung transfer. Belajar untuk memberi. Kenapa mesti begitu? Kecenderungan kita tuh cinta uang. Ya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Firman Tuhan yang bilang. Ya. Tuhan Yesus tidak punya rival dalam hidup kita yang lain. Tuhan Yesus bilang dia nggak bisa melayani dua tuan. Ya. Tuhan atau Mamon. Mamon siapa? Uang. Jadi rivalnya Yesus tuh bukannya di situ nggak dibilang setan, tapi setan yang bekerja lewat uang, Mamon. So ini yang kita belajar. Ya, bahwa di dalam hidup kita mesti tetap melatih memberi. Latih diri, memberi. Memberi. Supaya apa? Supaya kita dijagai dari hati yang cinta uang. Pengen makin hari, Amsal berkata dengan bertambahnya harta, seringkali hati makin melekat sama harta. Kita perlu latih diri, beri. Saya belajar ketika seringkali Roh Kudus bilang ketika saya pengen beli sesuatu, nah nanti dibilang gimana kalau kamu beliin buat orang lain aja? Oke, saya ikut, saya beliin buat orang aja. Nah, saudara belajar. Kenapa? Karena kita perlu dilatih ini. Yang ketiga, kita tetap perlu melayani. Kan gereja lagi nggak onsite, gereja lagi online. Oh iya, melayani. Kenapa kita tetap mesti melayani saudara seiman kita dan orang-orang lain? Supaya kita nggak egois. Kita ini cenderung untuk berpikir tiga pribadi ini yang kita doakan, kita pikirin tiap hari. Siapa aja? Me, myself, and I. Dengan kata lain, saya. Jadi kita perlu melayani. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi egois. So, apa yang kita bisa buat? Banyak. Di tengah-tengah ibadah lagi nggak on-site, ya. Ibadah masih online begini, banyak. Tolongin orang pindah rumah bisa. Ya. Jemputin orang yang lagi perlu bisa. Nengok orang yang kedukaan bisa, tetap kita masih bisa melayani orang lain. Di tengah-tengah kita lagi nggak ibadah onsite, tetap mesti dibuat. Kenapa? Kita cenderung egois. Terus aja sendiri duduk di rumah, saya memang orang paling malang sedunia. Coba pikir, ada banyak orang lain yang hidupnya lebih susah dari kita. Ketika kita melayani orang, kita jadi tahu, oh iya. Puji Tuhan, saya masih bisa makan hari ini. Puji Tuhan, karena masih ada orang yang nggak bisa makan hari ini. Oke, nah, saudara, mengapa kita harus terus melatih rohani kita? Selain tiga hal ini terus akan dibangun supaya tadi ya kita mendisiplin daging, supaya kita nggak cinta uang, supaya kita nih nggak egois ya. Kita nih harus latihan rohani ini. Kenapa? Karena 1 Korintus 15 ayat 58 bilang begini. Ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, saudara lihat, apa nasihat Rasul Paulus ya, yang ditulis di firman Tuhan kepada jemaat Korintus. Dibilang bahwa satu, kamu berdiri teguh. Apa arti berdiri teguh ya? Berdiri dengan pijakan kaki yang kuat, berdiri teguh. Untuk bisa berdiri teguh gini, untuk badan saya berdiri begini, otot-otot saya harus terlatih. Otot-otot saya harus kuat menyangga badan saya. Ya. Berat badan saya seluruhnya 96 kg. Dan ini harus ditunjang oleh otot-otot yang kuat dan juga sendi-sendi kaki yang kuat untuk menunjang badan saya yang menopang badan saya seberat 96 kg. Gimana caranya? Ya saya harus melatihnya. Saya harus melatih. Ya, untuk bisa berdiri teguh ini saya harus melatih. Harus dilatih. Ya. Saya sendiri merasakan secara jasmani ya. Ketika masuk umur 50, karena ruangan rumah kita ini ada 3 lantai, kamar saya di lantai 2. Jadi seringkali ketika naik tangga mau ke kamar, sepertinya lutut nih mulai bunyi nih di umur 50. Tapi puji Tuhan, 2 tahun terakhir ini ketika saya aktif sekali dalam bersepeda, semakin kuat ototnya, lututnya nggak terlalu menanggung beban terlalu berat.
ditumpu oleh otot-otot yang kuat. Oke. Nah, hubungannya apa dengan hal rohani? Untuk kita bisa berdiri teguh, artinya nih kita, firman Tuhan bilang kamu harus siap ngadepin tantangan. Kenapa disuruh berdiri teguh? Karena berarti hidup ini tetap ada angin dan kita harus kuat. Hidup ini tetap ada goncangan dan kita harus kuat. Dan gimana supaya kuat? Latihlah dirimu beribadah. Ya, dalam hal apa? Tadi udah dibahas. Dalam hal apa? Ya, doa puasa tetap, memberi tetap, melayani tetap, supaya kita tetap bisa berdiri teguh. Oke. Nah, ayatnya bilang berdiri teguh. Kenapa? Karena tetap ada tantangan dalam hidup kita. Tetap kita mesti menghadapi angin. Tetap kita menghadapi hujan. Oke. Nah, yang kedua, ayatnya berkata giatlah selalu. Untuk giat ini perlu disiplin. Dan apa sih tantangannya? Karena kita nih kadang-kadang lebih ikut mood atau perasaan daripada disiplin. Giat. Untuk belajar giat ini perlu disiplin. Saya bersyukur ya. Karena 2 tahun terakhir ini kita membangun komunitas bersepeda ini. Ini membuat saya juga jadi disiplin. Mengubah gaya hidup. Saya ini sebetulnya night person. Tidurnya malam, bangunnya agak siang. Ya, kalau anak lagi sekolah, saya nganter anak sekolah, berarti saya bangun jam 6. Ya, atau jam 6, atau kadang-kadang setengah 7, anaknya berangkat jam 7 kurang 20. Dan saya baru bangun tuh. Masih pakai baju tidur, baru sikat gigi, udah nyetir mobil, nganter anak. Nah, itu dulu. 2 tahun lalu. Tapi sejak ada komunitas sepeda, hidup saya berubah. Saya dari yang night person jadi morning person. Istri saya sih morning person dari dulu. Jadi jam 9 malam udah tidur. Kenapa? Karena jam 5 pagi besok bangun. Jam 5 pagi bangun, jam setengah 6 udah siap. Jam 6 kurang seperempat udah berangkat naik sepeda. Dan harinya ada hari kita rutin. Selasa dan Jumat kadang-kadang. Kadang-kadang Kamis kita jalan juga. Jadi itu mendisiplin. Kalau ikut mood, parah saudara. Kadang-kadang pagi bangun, Bandung, kebetulan saya tinggal di Bandung Utara. Pagi-pagi bangun, lihat suhu, wah, suhunya 17 derajat. Bandung Utara tuh kalau pagi, 17 derajat saudara. Itu nggak pengen keluar. Ngelihat udara yang 17 derajat tuh pengennya tidur lagi. Tapi karena itu WhatsApp grup udah rame. Good morning, good morning, good morning. Saya juga balas good morning. Cepat ganti baju, cepat keluar. Aduh, keluar dingin. Tapi memang harus giat selalu. Sama, rohani juga gitu. Kalau kita ikutin perasaan, wah lagi menyala-nyala nih. Pengen baca Alkitab terus nih, nggak bisa. Disiplinkan tiap hari. Lagi nggak suka, baca. Buat saya selalu ada waktu untuk dengar. Selalu ada waktu untuk dengar. Tiap pagi dengar. Renungan pagi ini apa, pelajaran pagi hari ini apa. Dan itu nggak bisa ikut mood. Kalau ikut mood, parah saudara. Mood kita naik dan turun. Orang kerja kalau mau berhasil nggak bisa ikut mood. Tergantung perasaan. Sama, ikut Tuhan juga tergantung perasaan. Oh nggak bisa. Nah, hal yang ketiga yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat Korintus, dia bilang begini, ketahuilah jerih payahmu itu nggak sia-sia. Ada reward. Dari semua yang dibuat ini pasti ada upahnya. Ada rewardnya. Saya bangun subuh naik sepeda. Ada rewardnya? Ada. Nomor 1 saya harus lihat rewardnya. Saya pribadi lebih sehat daripada biasanya. Ya, bahkan 2 tahun terakhir istri saya tahu kalau saya nggak latihan tuh kelihatan dari mimbar. Nafasnya putus-putus. Siri, saudara, sekarang enggak tuh. Ya, itu reward paling. Jadi kita harus bisa temukan dari apa yang kita buat itu ada nggak sih upahnya nih? Ada nggak sih rewardnya dari yang saya buat ini nih? Hal-hal kecil aja kita syukuri. Wah, ada upahnya nih. Oh, ada manfaatnya nih. Wah, ada berkatnya nih. Sama, ngurus orang juga begitu, melayani orang. Kadang-kadang saya udah capek. Hari Minggu kemarin hari itu penuh dengan beberapa pertemuan ya, dan juga konseling. Jam 4 sore tiba-tiba masuk pesan WhatsApp di handphone saya. Pastor, kami sedang perjalanan ke Bandung, boleh nggak kami mampir di rumah pastor? Saya refleks saya jawab, oh boleh.
ya boleh, dan saya masih meeting dengan orang ini orang ini udah tulis lagi, udah dekat rumahnya Pasur nih. Wih, saya masih di luar. Saya bilang saya masih di luar, tunggu dulu ya. Jadi saya akhirnya bilang sama yang di rumah, tolong tamunya suruh masuk dulu. Aduh, saya selesai meeting yang satu ini capek banget. Tiba-tiba saya kayak, kenapa saya bilang boleh ya sama orang? Capek, kayaknya pengen tidur. Begitu saya sampai rumah, ini tamu udah menunggu. Rombongan ini udah menunggu, mereka habis pelayanan katanya di daerah dekat Cianjur, kota Cianjur situ, dan mereka menuju lewat Bandung, jadi ingin ketemu saya. Ya oke lah, saya ketemu mereka, dan ketika saya ketemu mereka, mereka ngobrol, mereka cerita mengenai pelayanan mereka tadi di desa, di daerah situ. Dan saya dan istri duduk dengerin, saya diberkati banget. Diberkati sekali, dan tiba-tiba roh saya marah menyala-nyala, dan saya punya banyak dream and vision buat apa yang mereka lakukan di situ. Dan akhirnya saya bilang, please ya, saya mau, karena mereka cerita mengenai generasi, mereka cerita mengenai gimana anak-anak dari suku Sunda dan lain-lain. Saya sangat punya passion untuk suku-suku Sunda yang Kristen ini boleh maju. Jadi saya bilang, mana. Kita udah sekolahin anak-anak dari suku Sunda, mana berikan lagi lebih banyak lagi nih anak-anak dari suku Sunda untuk boleh kita sekolahin. Ya. Karena gereja kita tuh betul-betul investasi besar kalau buat generasi. Kita akan tanam berapapun biaya untuk generasi, saya selalu bilang itu. Jadi, bahkan ketika mereka mau pulang, mereka bilang, doain kami, pastor. Saya berdoa buat mereka, saya nangis. Jadi selesai mereka pulang, saya sama istri bilang, aduh, puji Tuhan, Tuhan yang kirim mereka ke rumah ya. Betul-betul kita yang diberkati. Nah ini nih, saudara lihat. Jerih payahmu nggak sia-sia. Tadinya mending tidur. Saya lagi pikir, ada capek nih mending tidur. Tapi enggak. Ini saya belajar bahwa apa yang kamu lakukan dengan jerih lelah itu nggak sia-sia. Nah, jadi ini yang saya bisa share, bahwa hidup ini pasti, kenapa mesti melatih diri dalam ibadah? Karena supaya kita siap ngadepin tantangannya. Ya. Sama seperti fisik dilatih, supaya kita bisa berdiri teguh, bisa tegak berdiri begini. Ya. Ada satu anggota grup kita nanya, jadi Kak mau sampai umur berapa naik sepeda? Ya, saya sih sampai 80-90 kalau masih Tuhan kasih hidup, saya masih tetap pengen goes. Ya. Karena semuanya itu bukan soal umur, tapi soal latihan. Nah, satu ayat terakhir. Ya. Roma 12 ayat 11 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Nah, jadi ayat ini lagi menjelaskan bahwa pelayanan adalah akibat dari kerajinan yang tidak kendor. Pelayanan itu bukan karena ada tugasnya, bukan. Karena kerajinan kita di dalam membangun diri kita, di dalam mendisiplin diri kita ini nggak kendor, kita jadi pengen melayani. Saya bilang sama tamu yang datang di hari Minggu itu, ketika dia cerita mengenai anak-anak suku Sunda yang ingin sekolah dan lain-lain, saya bilang, saya ini nih jadi kayak kecanduan. Selalu ingin sekolahin orang, selalu ingin investasi untuk orang-orang ini supaya maju. Dan itu yang kita buat dengan para volunteers kita di gereja, dengan anak-anak muda yang kita layani, itu yang kita buat. Seperti saya selalu passionate untuk gimana caranya kamu maju, gimana kamu bisa lebih daripada hari ini. Saya percaya hidupmu bisa dibangun lebih daripada hari ini. Nah, jadi kerajinan yang tidak kendor dan roh yang menyala-nyala, hasilnya apa? Kita selalu ingin layani orang. Selalu ingin jadi berkat buat orang. Selalu ingin memberkati orang. Ya. Khususnya, ya tentu aja nama Tuhan yang dimuliakan. Tapi sekali lagi, pelayanan adalah hasil. Itu bukan program. Ya, tapi karena ada latihan kita melatih diri kita untuk beribadah, kita latih diri kita untuk doa puasa, memberi dan melayani. Dan akibatnya roh yang menyala-nyala ini jadi pingin selalu menyalurkan berkat buat orang, melayani orang, membangun orang. Itu adalah hasil, bukan program, bukan paksaan. Jadi ada orang yang suka tanya,
Pak, gimana caranya? Itu sampai gereja tuh banyak volunteernya, orang-orang mau melayani, padahal nggak dibayar, nggak digaji. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita investasikan hidup mereka, dan juga tetap kita berdoa supaya kita ajar mereka untuk punya spiritual disiplin, dan akibatnya ada roh yang menyala. Ujung-ujungnya mereka melayani Tuhan. Oke, ini yang saya bisa share hari ini. Jadi meskipun kita tidak sedang onsite, tetap latihlah, bangunlah dirimu dengan latihan ibadah. Itu berdampak buat hidup hari ini dan hari berikut, di kehidupan yang berikut. Jadi ini saya bisa share. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau melatih dirimu dalam tetap doa puasa, memberi, dan juga untuk melayani jiwa-jiwa. Oke, kalau saudara berkata, saya mau, dimanapun kau berada sekarang, taruh tangan kananmu di dada. Ya, saya mau berdoa untukmu sekarang. Haleluya. Bapak hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada, supaya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja, Roh Kudus, bahwa mereka tiap hari boleh melatih diri mereka untuk tetap doa puasa. Bukan karena ada masalah, tapi karena kami mau tetap fit di dalam kondisi kami. Ya, kami mau tetap memberi, bukan karena kami punya kebutuhan, tapi karena kami mau melatih diri kami nggak cinta uang. Ya, kami mau melayani jiwa-jiwa orang lain, tetap karena kami nggak mau jadi pribadi yang egois. Terima kasih Tuhan, kami percaya latihan rohani ini memberi dampak upah pada hari ini dan juga nanti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa justru di tahun ini terjadi terobosan yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, see you when I see you next time. God bless. Semua kita telah diberkati oleh Tuhan lewat hambanya, Pastor Nala Widya. Kami mengucapkan terima kasih. Doa kami, kepemimpinan, pengembalaan, pelayanan, beserta semua keluarga besar selalu diberkati Tuhan. Saya mengajak kita semua, kita telah menerima, kita belajar nilai-nilai Kristus bahkan sepanjang 1 bulan. Kita belajar tentang good habits atau kebiasaan yang baik. Ayo terapin, aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Biar kita terus berlatih, kita terus mencoba, dan kita bisa fokus tentang panggilan kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi keadaan kita, kita percaya semua kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan dipakai menjadi saksinya yang hidup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat semua teman-teman yang sudah melayani luar biasa di online Sunday Service ini, baik terlihat atau tidak terlihat, kami mengucapkan terima kasih. Belajar terus setia, kompak sama-sama, belajar hidup dalam kerendahan hati, pertahankan komitmen yang benar, dan percayalah jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih buat semua keluarga Forward Living Church yang setiap minggunya selalu setia menabur dalam kerendahan hati, di dalam keberanian, dalam pemahaman yang benar. Bagaimana kita tidak mau terikat dengan dunia ini, tetapi kita belajar dalam hal mengelola. Dipercayakan oleh Tuhan, kita tetap punya integritas, nama yang baik. Salah satu cara yang sudah kita setia lakukan adalah memberi kembali bersama-sama bagi kehidupan gereja Tuhan. Dan saya percaya lewat setiap pemberian kita, jiwa-jiwa dipulihkan, hal-hal yang benar, pertobatan-pertobatan baru akan terus terjadi. Jangan pernah takut memberi. Semuanya toh milik Tuhan, datang dari Dia, dipercayakan kepada kita. Dan tantangannya adalah biarlah kita kompak bersama Roh Kudus, penuh roh kehati-hatian, supaya apapun yang di-manage, dikelola, dipertanggungjawabkan dengan baik. Nikmati kehidupan di akhir bulan ini, persiapkan diri yang benar beserta dengan keluarga, juga dengan lingkungan untuk masuk di bulan yang baru. The best is yet to come. Hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar terus terjadi di hidupmu. Bahkan saya berdoa di online Sunday Service ini, dari tadi mujizat sudah terjadi. Jangan takut. Jangan hidup terus dalam kekhawatiran, tapi bangkit dan jadi pemenang. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, lebih besar dari semuanya. Dan tidak sekali-kali Dia meninggalkan kita. Semangat, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pengampunan terjadi di hidupmu.
dan hal-hal yang baru Tuhan berikan di akhir bulan untuk masuk di bulan yang baru, bulan keempat nanti. Semua karena anugerah Tuhan. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap selalu menjadi berkat. Yuk kita katakan amin. Happy Sunday. Tetap semangat, tetap sehat, selalu waspada. Tuhan memberkati. Dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup